Dion menatap kosong keluar jendela mobilnya. Jalan-jalan kota yang ramai terasa seperti latar belakang yang suram bagi pikirannya yang kusut. Sebagai seorang pria berusia awal 40-an, Dion menjalani hidup yang tampaknya mapan. Ia memiliki sebuah rumah kecil yang nyaman, pekerjaan tetap sebagai manajer distribusi, dan seorang istri bernama Liana yang selalu mendukungnya. Namun, ada kekosongan yang sulit ia jelaskan. Dion menghela napas panjang ketika akhirnya tiba di rumah. Sebuah rumah 2 lantai yang terletak di pinggiran kota, penuh dengan kenangan masa lalu, tetapi akhir-akhir ini terasa dingin dan sepi. Liana sedang di dapur, sibuk dengan pekerjaannya seperti biasa. Dion menyapanya dengan senyum tipis, tetapi Liana hanya menjawab dengan anggukan singkat sebelum kembali memotong sayuran. "Bagaimana harimu?" tanya Dion, mencoba memecahkan kebekuan. "Seperti biasa," jawab Liana tanpa melihat ke arahnya. Dion merasa hatinya mencelos. Percakapan mereka semakin jarang dan jarak emosional di antara mereka semakin lebar. Ia tahu ini bukan salah Liana, mereka berdua hanya terlalu tenggelam dalam rutinitas. Malam itu, Dion duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia merasakan nostalgia menyapu dirinya, mengenang masa-masa awal pernikahan mereka yang penuh tawa dan harapan. Tetapi kini, rasa itu seolah terkubur oleh tumpukan tanggung jawab dan waktu yang berlalu begitu saja. Keesokan paginya, Dion menerima tugas baru di kantornya. Ia diminta untuk memantau proyek renovasi sebuah gedung tua yang akan dijadikan kantor cabang baru perusahaan. Proyek itu terletak di kota kecil bernama Cendana, sekitar 2 jam perjalanan dari tempat tinggalnya. Tanpa pikir panjang, Dion menerima tugas itu. Ia merasa ini adalah kesempatan untuk melarikan diri sejenak dari rutinitas yang menjemukan. Hari pertama di lokasi proyek, Dion langsung disambut oleh suara mesin-mesin berat dan aroma khas cat baru. Gedung tua itu terlihat kokoh meskipun usianya sudah puluhan tahun. Di tengah kesibukan para pekerja, perhatian Dion tertuju pada seorang wanita yang tampak sedang mengatur jadwal di sudut ruangan. Wanita itu bernama Nadira, adalah pengawas proyek dari tim kontraktor. Nadira memiliki penampilan yang sederhana namun memikat. Rambut hitam panjangnya diikat rapi dan matanya yang tajam menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Ketika Dion memperkenalkan diri, Nadira menjabat tangannya dengan senyum ramah. "Selamat datang di proyek ini, Pak Dion. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik," katanya dengan suara lembut yang terasa menenangkan. Dion merasakan sesuatu yang aneh. Ada kehangatan dalam cara Nadira berbicara, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan di rumah. Ia mengabaikan perasaan itu dan fokus pada pekerjaannya. Namun, semakin sering mereka berdiskusi tentang proyek, semakin ia merasa terhubung dengan Nadira. Hari-hari berlalu, dan interaksi mereka menjadi lebih akrab. Nadira sering bercerita tentang keluarganya, tentang perjuangannya meraih karier di dunia konstruksi yang didominasi pria, dan tentang mimpinya membuka perusahaan sendiri suatu hari nanti. Dion mendengarkan dengan penuh perhatian, menikmati percakapan yang terasa ringan namun penuh makna. Suatu sore, setelah semua pekerja pulang, Dion dan Nadira masih berada di lokasi proyek. Mereka berdiri di balkon gedung yang menghadap ke kota kecil itu. Matahari mulai terbenam, menyinari kota dengan cahaya oranye yang indah. "Indah sekali ya," ujar Nadira sambil memandang ke arah langit. Dion mengangguk, tetapi matanya tertuju pada Nadira. "Ya, sangat indah," jawabnya lirih. Saat itu, Dion merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Perasaan yang sudah lama ia lupakan kini muncul kembali. Namun, ia tahu bahwa apapun yang ia rasakan, semuanya tidak akan sederhana. Hari-hari Dion di proyek renovasi semakin terasa berbeda.
Setiap pagi, ia merasa lebih bersemangat untuk berangkat ke lokasi. Ia tidak dapat memungkiri bahwa kehadiran Nadira memberi warna baru dalam hidupnya. Namun, di balik antusiasme itu, Dion juga dihantui rasa bersalah. Malam-malam di rumah terasa semakin canggung. Liana sering terlihat lelah, baik secara fisik maupun emosional. Ia sibuk dengan pekerjaannya di sekolah sebagai guru, dan meskipun Dion ingin mengajaknya berbicara dari hati ke hati, ia selalu menahan diri. Ketika Dion mencoba memulai percakapan, Liana hanya menjawab seadanya sebelum kembali ke rutinitasnya. "Besok aku harus ke proyek lagi," ujar Dion suatu malam sambil menyantap makan malam. Liana mengangguk tanpa menatapnya. "Hati-hati di jalan," jawabnya singkat. Dion menghela napas. Hubungan mereka terasa seperti mesin tua yang terus berjalan, tetapi tanpa arah. Di lokasi proyek, hubungan Dion dan Nadira menjadi semakin dekat. Suatu siang, saat mereka sedang makan siang bersama di sebuah warung sederhana dekat lokasi, Nadira mulai bercerita tentang hidupnya. "Saya tidak pernah mengira akan bekerja di bidang konstruksi," ujar Nadira sambil tersenyum. "Tapi ini adalah dunia yang membuat saya merasa hidup. Setiap proyek adalah tantangan, dan saya suka tantangan." Dion tersenyum mendengar semangatnya. "Kamu terlihat sangat percaya diri dengan apa yang kamu lakukan. Itu hebat." Nadira tertawa kecil. "Terima kasih Pak Dion, tapi jujur kadang saya merasa lelah juga, apalagi ketika tidak ada orang yang benar-benar mengerti apa yang saya alami." Dion menatap Nadira dengan serius. Ia merasakan ketulusan dalam nada suaranya. "Saya mengerti. Kadang kita hanya butuh seseorang untuk mendengarkan, bukan?" Nadira mengangguk pelan, dan untuk beberapa detik mata mereka saling bertemu. Ada keheningan yang aneh tetapi tidak canggung. Dion merasa ada koneksi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sore itu, ketika proyek hampir selesai untuk hari itu, Nadira mendekati Dion. Ia membawa 2 cangkir kopi instan. "Saya pikir kita perlu istirahat sebentar," katanya sambil menyerahkan salah satu cangkir kepada Dion. Dion tersenyum dan menerimanya. Mereka duduk di sebuah bangku kayu di luar gedung, menghadap ke arah pepohonan yang mulai bergoyang diterpa angin sore. "Kenapa Bapak memutuskan untuk bekerja di perusahaan ini?" tanya Nadira tiba-tiba. Dion terdiam sejenak sebelum menjawab. "Awalnya karena kebutuhan, tapi semakin lama saya merasa ini adalah cara untuk menghindari banyak hal dalam hidup saya." Nadira menatapnya dengan penuh perhatian. "Menghindari apa, Pak?" Dion tersenyum pahit. "Kehilangan arah, kehilangan hubungan yang dulu begitu berarti." Nadira tidak berkata apa-apa, tetapi Dion merasa bahwa wanita itu memahami maksudnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini ada perasaan nyaman di antara mereka. Di perjalanan pulang malam itu, Dion tidak bisa berhenti memikirkan Nadira. Ia sadar bahwa apa yang ia rasakan mulai melampaui batas profesional. Namun, ia juga tahu bahwa ada seorang wanita di rumahnya yang telah menjadi bagian besar dari hidupnya. Dion berada di persimpangan perasaan. Di satu sisi, Nadira memberinya rasa hidup yang selama ini hilang. Di sisi lain, Liana adalah wanita yang telah melewati begitu banyak hal bersamanya. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan dan membuat keputusan yang sulit. Namun untuk saat ini, Dion hanya bisa membiarkan waktu berjalan, berharap bahwa jawabannya akan datang dengan sendirinya. Hari itu, Dion berdiri di depan cermin di kamar tidurnya. Wajahnya terlihat letih, matanya penuh dengan keraguan. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari di mana ia harus membuat keputusan. Hatinya tidak bisa terus terombang-ambing antara dua wanita yang sama-sama penting baginya. Ia menatap pantulan dirinya, mencoba menemukan keberanian di balik bayangan itu. "Aku tidak bisa terus seperti ini," bisiknya. Ia menghela napas panjang sebelum berjalan keluar kamar,
siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di pagi yang sama, Liana sedang sibuk di dapur. Dion mendekatinya dan duduk di meja makan, memandangi istrinya yang tengah mengaduk teh. Wajah Liana tampak tenang, tetapi Dion tahu bahwa di balik ketenangan itu ada luka yang belum sembuh, luka yang sebagian besar ia sebabkan. "Liana," panggil Dion dengan lembut. Liana menghentikan kegiatannya dan menoleh. "Ada apa, Mas?" tanyanya. Suaranya terdengar sedikit kaku. "Aku ingin kita bicara," ujar Dion. "Aku ingin jujur tentang apa yang selama ini aku rasakan." Liana duduk di depannya, menatap suaminya dengan penuh perhatian. Dion mengumpulkan keberaniannya untuk melanjutkan. "Aku tahu kita telah melalui banyak hal bersama. Aku tahu aku bukan suami yang sempurna, dan aku sadar akhir-akhir ini aku telah membuat jarak di antara kita," kata Dion dengan suara yang bergetar. Liana tetap diam, tetapi tatapannya menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan serius. "Beberapa waktu terakhir, aku merasa kehilangan arah. Aku bertemu seseorang yang membuatku merasa hidup lagi, tetapi aku tahu itu salah. Aku tahu perasaan itu tidak seharusnya ada." Lanjutnya dengan suara berat. Mata Liana mulai berkaca-kaca. "Mas, apa maksudmu?" tanyanya pelan. "Aku tidak ingin menyakitimu, Li. Aku sadar bahwa selama ini aku mengabaikanmu, mengabaikan kita. Tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu adalah rumahku, dan aku ingin memperbaiki semuanya," ujar Dion dengan penuh penyesalan. Liana terdiam sejenak, lalu menghapus air matanya yang mulai jatuh. "Mas, aku tahu ada yang berubah di antara kita. Aku bisa merasakannya, tetapi aku terlalu takut untuk bertanya. Kalau kamu masih ingin memperbaiki semuanya, aku juga mau mencoba. Tapi aku butuh kamu benar-benar jujur dan hadir untuk aku, untuk kita." Dion mengangguk, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia merasa bahwa kejujurannya telah membuka jalan untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, satu hal masih harus diselesaikan. Dion tahu bahwa ia juga harus berbicara dengan Nadira. Sore itu, ia pergi ke proyek dan menemui wanita yang telah mengusik hatinya selama beberapa minggu terakhir. Nadira tersenyum saat melihat Dion mendekat, tetapi ada keraguan di matanya. Mungkin ia sudah bisa membaca sesuatu dari ekspresi Dion. "Nadira," ujar Dion memulai percakapan. "Aku ingin berterima kasih untuk semua waktu yang telah kita habiskan bersama. Kamu membuatku merasa hidup, membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tapi..." Nadira menunduk seperti sudah tahu apa yang akan dikatakan Dion. "Aku harus kembali ke rumahku, ke istriku. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan terpecah seperti ini. Kamu adalah seseorang yang luar biasa dan aku bersyukur pernah bertemu denganmu. Tapi aku harus membuat keputusan untuk tetap setia pada komitmenku," kata Dion dengan suara yang tegas meskipun hatinya berat. Nadira mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil meskipun ada kesedihan yang jelas di matanya. "Aku mengerti, Pak Dion. Kadang kita bertemu seseorang di waktu yang salah, tapi aku menghargai kejujuranmu. Aku berharap yang terbaik untukmu." Percakapan itu diakhiri dengan pelukan singkat yang penuh makna. Dion meninggalkan tempat itu dengan perasaan campur aduk, tetapi ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Malamnya, Dion pulang ke rumah dan menemukan Liana menunggunya di ruang tamu. Ia duduk di sebelah istrinya, menggenggam tangannya dengan erat. "Kita akan mulai lagi ya," ujar Dion. Liana tersenyum tipis, matanya kembali bersinar. "Ya Mas, kita mulai lagi." Dalam momen itu, Dion merasa bahwa ia telah menemukan arah yang benar. Meski perjalanan ini penuh liku, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari melarikan diri, melainkan dari keberanian untuk menghadapi kenyataan dan memperjuangkan apa yang benar-benar berarti.
Dengan tekad yang baru, Dion dan Liana berusaha membangun kembali hubungan mereka, langkah demi langkah. Dan meski bayangan Nadira masih tersisa di sudut hatinya, Dion tahu bahwa cintanya pada Liana adalah pondasi yang akan membawanya menuju kebahagiaan sejati.